Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Burhan Widianov. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis risiko kecelakaan kerja dengan pendekatan failure mode and effect analysis atau biasa kenal dengan FMEA pada Departemen Produksi di PT Mitratex Industries Semarang. Nah, apa sih yang latar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini? Yaitu karena setiap tempat kerja memiliki resiko kecelakaan kerjanya masing-masing. Dan tingkat resiko kecelakaan kerja tersebut bergantung pada jenis industri, teknologi, dan pengendalian resikonya. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang dikerahkan pada operator atau petugas yang menanganinya agar selalu berhati-hati dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini saya mendapat data tingkat keparahan kecelakaan kerja dari tahun 2021 hingga 2022. Di sini saya meng-highlight pada kategori luka sedang dan luka berat pada tahun 2022 itu meningkat signifikan, yang mana ini menjadi hal yang dapat memberatkan bagi perusahaan karena semakin lama, semakin tahun kecelakaan kerja itu semakin meningkat. Nah, selain itu, pada kompetensi staf K3 di PT Mitratex Industri itu sangat kurang dalam menganalisis kecelakaan kerja yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, ini menjadi concern saya bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana dari tahun sebelumnya itu bisa meningkat tajam. Di sini saya menggunakan identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja menggunakan tools yang dinamakan dengan FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Tujuan penelitian saya yaitu mengidentifikasi kecelakaan kerja, mengidentifikasi lokasi, jenis, dan penyebab, lalu mengidentifikasi penilaian risiko serta memberikan saran perbaikan. FMA sendiri itu terdiri dari 3 parameter. Yang pertama adalah severity untuk tingkat keparahan, occurrence itu untuk frekuensinya, dan detection itu untuk tingkat deteksinya. Selanjutnya untuk metode penelitian. Metode penelitian saya itu sama seperti penelitian pada umumnya, yang membedakan adalah pengolahan datanya, yaitu menggunakan implementasi dari Six Sigma, yaitu define, measure, analyze, improve, and control. Nah, pada define ini saya mengidentifikasi pada unit departemen produksi dari unit 1 hingga maintenance, yang mana menghasilkan 32 kasus. Pada measure saya menggunakan diagram Pareto untuk menentukan urutan prioritas mana sih yang menghasilkan kasus kecelakaan kerja paling tinggi, yaitu unit 1 menghasilkan 18 kasus kecelakaan kerja. Nah, untuk analyze sendiri saya menggunakan diagram fishbone untuk menganalisis penyebab-penyebab bagaimana kecelakaan bisa terjadi. Dari sekian faktor dari machine, method, measurement, environment, dan tenaga kerja, faktor tenaga kerja lah yang paling berdomisili, yang mana tidak menjaga SOP, tidak menerapkan APD, lalu kelelahan, workload yang berlebihan, dan lain-lain. Nah, untuk improve-nya saya menggunakan metode FMEA, yaitu pada proses 1, proses pengambilan raw material. Untuk kegagalannya yaitu berupa barang raw material yang terjatuh dari gudang, yang mana yang terdapat itu 2, operator forklift dan petugas administrasi gudang. Efeknya pada operator forklift adalah keseimbangan forklift yang terganggu, sedangkan administrasi gudang bisa meninggal karena tertimpa barang raw material tersebut. Nah, potensial cost-nya itu kenapa? Karena tumpukan barang raw material terlalu tinggi sehingga keseimbangannya terganggu. Untuk penilaian pada severity itu 9, karena tingkat keparahannya memang setinggi itu. Untuk frekuensi 1, karena jarang terjadi, dan detection saya mengambil nilai tengahnya yaitu 5. RPM sendiri itu terbagi menjadi 9 kali 1 kali 5, yaitu menghasilkan nilai 45. Nah, ini untuk hasilnya rank 1 yaitu 240. Untuk tangan masuk terjepit ke mesin carding. Untuk rank 2 yaitu 200. Untuk tangan tersehat gerigi mesin carding, dan 140 untuk tangan tersehat saat melakukan proses packing. Rekomendasi perbaikannya untuk proses mesin carding yaitu penegasan SOP, pemberian tanda bahaya, lalu training bagi operator baru. Sedangkan untuk proses packing yaitu penggunaan APD berupa sarung tangan. Nah, kontrol di sini adalah fungsi pengawasan agar tidak terjadi kecelakaan lebih banyak lagi, yaitu untuk perancangan standar kerja baru yang merevisi standar kerja sebelumnya, lalu juga penegasan pada petugas operator untuk selalu aware terhadap K3. Nah, kesimpulannya yaitu terdapat 32 kasus dalam unit departemen produksi, lalu berdasarkan analisis fishbone diagram faktor tenaga kerja yang paling mendominasi. Lalu untuk FMEA tertinggi adalah 240, lalu 200, lalu 140. Nah, untuk menekan angka kecelakaan kerja, yaitu adalah meninjau kembali SOP, lalu meningkatkan awareness bagi operator, lalu ada pengadaan APD, dan lain sebagainya. Nah, itu akhir dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.